Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramanda Rama Channel dan selamat berjumpa lagi dengan saya yang akan membahas beberapa keilmuan ataupun beberapa masalah tentang kesehatan. Bukan sekedar membahas, tetapi akan memberikan motivasi dan solusi untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan bagi sebagian orang. Namun kali ini masih dalam seputaran kesehatan pria dan wanita, yaitu khususnya dalam hubungan suami istri. Dalam video-video sebelumnya saya telah membuat beberapa video khas tentang kesehatan lelaki, khususnya dalam hubungan seksual. Namun kali ini saya akan membahas tentang masalah perempuan. Karena tidak bisa dipungkiri, cukup banyak perempuan yang mengalami masalah dalam hubungan, khususnya dalam hubungan seksual. Namun karena sifat pemalu dan sifat tertutup, terkadang perempuan lebih baik menyimpan perasaan atau menyimpan rahasia serta masalah seksual. Insya Allah saya bisa memahami dan mengerti karena ini saya ambil dari pengalaman serta aduan dan keluhan dari pasien-pasien saya sebelumnya. Dan di video ini insya Allah akan saya jelaskan secara rinci mulai dari gejala dan juga cara mengatasinya. Baiklah, saya akan memulai untuk membahas materi ini yang berhubungan dengan perempuan, yaitu masalah menurun bahkan hilangnya gairah dalam hubungan seksual. Ini juga sebetulnya menjadi beban bagi seorang perempuan jika mengalami hal masalah ini. Karena impian seorang perempuan sebetulnya ingin mencukupi kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi karena ada beberapa masalah yang timbul, maka tidak sedikit juga yang tidak bisa memberikan secara penuh kebutuhan batin untuk seorang suami. Bahkan terkadang mereka akan merasa terpaksa karena berdasarkan kewajiban. Oke, tidak lama-lama, mungkin untuk mempersingkat waktu juga agar videonya tidak terlalu panjang, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa penyebab turunnya gairah ataupun nafsu seksual untuk seorang perempuan? Yang pertama, masalah itu ditimbulkan karena libido dan hormon tidak stabil. Untuk mengobati secara terapi dan tradisional, alangkah baiknya dicek dulu ke ahli-ahli medis seperti dokter, ahli terapis yang sudah benar-benar berpengalaman di bidang ini. Karena tidak semua dokter, tidak semua ahli terapis itu bisa memahami sejauh mana masalah yang dihadapi perempuan. Jadi tidak semua dokter, tidak semua ahli terapis mengetahui hal seperti ini. Karena memang bagiannya masing-masing sesuai pengalaman dan keahliannya. Ada baiknya ditanyakan ke dokter kandungan dan juga ke ahli terapi yang sudah berpengalaman dan memang di bidangnya. Oke. Yang pertama, tidak stabilnya hormon itu bisa menyebabkan menurunnya bahkan menghilangnya gairah seksual. Itu untuk perempuan. Sama saja, laki-laki juga bisa terkena masalah seperti ini jika berurusan dengan hormon dan libido. Yang kedua, pikiran. Ini sangat berperan terhadap gairah. Pikiran yang ruwet, pikiran yang penuh dengan masalah, itu akan mempengaruhi tingkat nafsu dan gairah dan bisa menurunkan hormon dan libido itu sendiri. Jadi untuk mengatasi hal ini perlu kerjasama antara satu sama lain, yaitu antara perempuan dan suami. Karena di sini sangat diperlukan dukungan dari pasangan.
Ya. Satu, untuk menjaga pikiran ataupun hati. Yang kedua, untuk memahami situasi. Yang ketiga, untuk menekan emosi. Ada baiknya seorang suami memberikan ketenangan, kenyamanan kepada istrinya. Karena kalau istri memiliki tekanan pikiran yang kuat, maka jangan salahkan kalau hormon ataupun libidonya itu menurun, karena sifat perempuan memang seperti itu. Lain halnya dengan laki-laki, karena laki-laki pikirannya berbeda. Ini hanya mengingatkan ataupun memberitahukan kalau masalahnya seperti itu dari pikiran, jadi harus benar-benar kerjasama antara satu sama lain untuk menjaga perasaan, menjaga kerahasiaan. Kalau sekiranya masalah itu akan menjadi beban pikiran seorang istri, maka lebih baik kita simpan. Maka lebih baik kita itu berusaha untuk menutupi, tapi bukan arti untuk membohongi. Karena emosional seorang perempuan itu mudah naik, mudah turun. Kalau berpikir itu akan sangat serius. Kalau berpikir itu akan sangat serius. Dan setiap masalah itu akan disikapi dengan benar-benar istilahnya dalam. Beda dengan laki-laki ya. Karena laki-laki identik dengan tenang dalam menyikapi sesuatu ataupun masalah. Itu dari pikiran. Yang kedua dari pola makan. Untuk hal ini juga sama dengan laki-laki, hindari makan makanan dingin, yaitu es. Jadi untuk pola makan sebetulnya itu tidak ada masalah untuk lain-lainnya. Tetapi untuk es ini memang kalau bisa dikurangi, karena itu bisa menurunkan hormon. Timun juga bisa menurunkan hormon. Ya, ini salah satunya nih. Semangka bisa menurunkan hormon. Nah ini bukan sekedar pengetahuan saya, tetapi insya Allah sama dengan dokter, karena saya juga dididiknya dengan dokter. Cuman saya digabungkan dengan ilmu terapi ataupun ilmu tradisional. Yang keempat, pola hidup. Nah ini pola hidup perlu diperhatikan juga oleh kedua belah pihak. Yang pertama, suami harus mengetahui batasan istri itu sampai di mana, kemampuan aktivitasnya, jangan sampai dipaksakan ataupun jangan sampai melebihi kemampuannya. Karena kalau terlalu capek, yang jelas itu pun bisa mempengaruhi hilangnya nafsu seksual. Ini sangat peran penting, tetapi itu bisa disesuaikan dengan kehidupan masing-masing, karena memang tidak bisa dipungkiri juga terkadang seorang suami juga memerlukan bantuan seorang istri. Tetapi di sisi lain berusahalah untuk memahami dan mengetahui batasan seorang istri. Untuk saran dan solusi menghadapi masalah ini, yaitu ada beberapa hal yang perlu dijalankan ataupun perlu dirubah, terutama dalam pola hidup. Tips dan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, lakukan terapi. Terapi ini bisa dilakukan setelah kita mengetahui masalah, yaitu kita dari dokter keputusannya seperti apa, dari ahli terapi keputusan seperti apa, dan masalahnya dari mana, gitu kan. Itu kita melakukan terapi. Terapi itu bisa dengan kebugaran, yaitu pijat, urut, refreshing, piknik. Nah itu terapi juga. Terapi mental, gitu kan. Terapi mental apa sih? Ya itu tadi, piknik, liburan. Nah itu perlu tuh bagi seorang istri juga tuh, karena jenuh kan. Oke. Membuat hati istri senang itu adalah terapi pikiran atau terapi otak.
terapi jiwa, itu banyak jenisnya itu. Tetapi terapi yang diperlukan di sini simpel saja, saya bilang terapi yang diperlukan di sini adalah membuat istri senang, tenang, nyaman. Itu terapi untuk seorang istri dari suami. Sesuai pengalaman, sering sarankan kepada pasien-pasien saya itu, satu, mengkonsumsi telur. Nah, mau digoreng, direbus itu ya enak-enak aja lah, telur. Yang kedua, bisa mengkonsumsi madu secara rutin. Nah, ini tidak kalah penting nih, hati ayam. Konsumsilah hati ayam minimal seminggu sekali. Justru kalau yang bagus malamnya mau berhubungan badan, siangnya kita makan atau sorenya kita makan hati ayam itu sendiri. Karena ini sudah terbukti dan memang sering diterapkan dalam kehidupan keluarga saya. Nah, memang sangat-sangat beda gitu. Bisa dicoba. Mulai telur, kalau tidak suka telur ya hatinya, kalau tidak suka hati ya sayuran lah. Insya Allah itu akan sangat berbeda dan selama kelamaan akan pulih. Itu salah satu terapi juga. Jadi kita itu di sisi lain kita memberikan ketenangan kepada istri, yang keduanya kenyamanan kepada istri, yang ketiganya kita harus bisa mengetahui dan mengukur kemampuan itu dari mana, kemampuan istri itu gimana. Terus bantu dengan pola makannya juga. Oke, ya tidak ada salahnya kita membantu ataupun memberikan sesuatu yang lebih, karena seorang istri juga memang memiliki peran penting dalam hidup kan. Jadi ini mungkin saya hanya memberikan nasihat saja, karena memang hubungan ataupun nafsu, libido dan hormon seorang istri itu, seorang perempuan itu sangat mudah berubah, apalagi yang memiliki masalah dengan hilangnya gairah. Memang banyak juga perempuan-perempuan yang istilahnya normal bahkan hiper. Saya akhiri video ini dengan doa alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.